Jadi intinya itu suci. Jadi inti itu suci. Nah, suci kalau dibahasakan itu rumit banget. Jadi suci itu hanya dapat disadari, tidak bisa dibahasakan. Laku suci, intinya kan suci, inti lakunya kan berarti suci. Nah, suci ini gak iso dibahas, ndak bisa diilustrasikan, ndak bisa digambarkan. Mau diapakan sekalipun, ndak akan bisa kalau tidak dengan kesadaran. Nah, itu rumit pol. Karena apa? Karena sucinya sedang berada di dalam kehidupan. Bukan suci pada awalnya. Apapun itu kan berasal dari suci, apapun itu berbahan dari suci, apapun itu berasal dari suci, apapun itu dicipta oleh suci itu sendiri. Kalau masih pada awalnya, suci ini kan masih belum apa-apa, masih belum siapa-siapa. Nah, setelah itu suci ini kan menjadi apa-apa, menjadi siapa-siapa. Dan ketika suci ini menjadi apa-apa, ketika suci ini menjadi siapa-siapa, nah ini sing ora iso dibahasakan tanpa kesadaran. Tanpa kesadaran. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa suci inilah yang dimaksud Tuhan. Sebelum ada alam semesta loh. Sebelum ada alam semesta. Kemudian suci yang tadinya bukan apa-apa, yang tadinya bukan siapa-siapa, ini menjadi alam semesta seisinya. Maka isinya kan triliunan makhluk. Diceritakan satu persatu, mustahil. Lawang triliunan, mau selesai sampai kapan? Mau selesai sampai kapan? Nah, letak rumitnya itu di situ. Nah, yang bisa menyentuh itu hanya kesadaran. Selain kesadaran tidak bisa menyentuh, apapun itu tidak bisa. Nah, kesadaran inilah yang dimaksud manusiawi. Jadi kita manusia itu awalnya adalah makhluk spiritual dengan fasilitas surga dan keabadian. Fasilitas surga dan keabadian ini rela ditinggalkan oleh makhluk spiritual ini hanya demi untuk mendapatkan pengalaman manusiawi. Nah, manusiawi itu sendiri, apa manusiawi itu sendiri? Tak lain dan tak bukan adalah kesadaran. Jadi betapapun makhluk spiritual
yang mempunyai fasilitas surga dan keabadian, atau malaikat, atau dewa-dewi, yang mempunyai fasilitas surga dan keabadian, ini tetap nggak bisa menyentuh suci. Nah, itu yang membuat mereka rela meninggalkan fasilitas surga dan keabadian. Karena apa? Karena surga dan keabadian mereka tidak bisa menyentuh suci. Apa maneh kunci kumpul nunggal suci, nyentuh aja nggak bisa. Nyentuh saja tidak bisa. Jadi setiap diri manusia, kalau diberi kehidupan satu hari, maka dituntut untuk berkesadaran dalam satu hari itu. Kalau diberi kehidupan sehari semalam, dituntut untuk berkesadaran sehari semalam. Jika tidak, maka terjadilah yang dimaksud dualitas atau dualisme. Lah, dualitas atau dualisme ini loh yang membuat manusia banyak yang bingung. Dan tidak sedikit yang terpeleset, jatuh, bahkan hancur. Di dalam dualitas atau dualisme ini. Rumit banget kan, Mas. Maka malam ini saya akan mengajak panjenengan kadangan tentang suci di dalam kehidupan yang isinya dualitas atau dualisme. Jadi kejahatan atau keburukan itu pun ada dualitasnya atau dualismenya. Kebaikan juga sama, memiliki dualitas atau dualisme. Nah, di sini yang banyak membuat orang terpeleset, jatuh, bahkan hancur. Dan sesungguhnya hanya dengan, kalau bahasa religinya, hanya dengan bertobat setelah tercerahkan, artinya meninggalkan totalitas masa lalu, menggantikannya dengan lembaran baru. Bisa aslinya. Bisa aslinya. Nah, yang membuat kebanyakan orang mengalami kesulitan bahkan tidak bisa ada di dimensi ini, namun masih melakukan masa lalu. Masih eksis melakukan masa lalu, masih eksis membawa-bawa masa lalu. Nah, ini yang mempersulit kesadaran untuk bisa menerima atau menyempurnakan dualitas atau dualisme. Saya ngambil bahan kekudangannya Romo. Saya ngambil bahan dari Sabdo Dawuh Pangandika Kekudangane Romo. Putra ningsun sami, para satriya lan wanita, mereneo sun jarwani. Mangertiya jeneng sira wis sun sabda dadi kitab suci sejati adamakna. Wastanipun iku wujudira wulang reh sejati dadiya uninira, berbudi bawa laksana kadya lakunira, pratandha jeneng sira putra ningsun. Akhir ayatnya, pratandha jeneng sira putra ningsun. Ini kalau didampingkan dengan filosofi religi, sama dengan
sesungguhnya aku batinnya manusia dan manusia adalah wujud kenyataan dohirku. Itu kalau didampingkan dengan filosofi religi. Nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sesungguhnya kekudangannya Romo itu adalah merealitakan yang dimaksud Tuhan, mencerminkan yang dimaksud Tuhan, atau menggambarkan yang dimaksud Tuhan. Bahwasanya yang dimaksud Tuhan adalah kitab suci sejati ada makna wujudnya. Dan kalau Tuhan itu berkata-kata, maka kata-katanya adalah wulang res sejati. Kalau Tuhan itu bertingkah laku, punya wujud dan bertingkah laku, maka tingkah lakunya adalah berbudi bawa laksono. Ini rumit pol, Mas. Itu rumit pol itu. Hanya kesadaran yang mampu. Hanya kesadaran yang mampu menjamahnya. Selain kesadaran tidak bisa menjamahnya. Karena apa? Karena itulah yang dimaksud Tuhan. Itulah Tuhan, itulah suci. Jadi secara terang-terangan, secara blak kotak tanpa tedeng aling-aling, putra kekudangannya Romo adalah Tuhan itu sendiri, bukan makhluk, Mas. Bukan makhluk, adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kitab suci sejati ada makna, hanya orang-orang tertentu yang bisa menyaksikan. Berbudi bawa laksono juga hanya orang-orang tertentu yang bisa menyaksikan. Kalau wulang res sejati melampaui batasan, bukan hanya kalangan spiritual, orang awam pun bisa menyaksikan. Kitab suci sejati ada makna yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai otak atau pikiran atau Baitul Makmur. Wulang res sejati yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana sebagai hati atau batin. Sedangkan berbudi bawa laksana sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai kelamin atau syahwat. Hati atau batin ini berkoneksi langsung dengan lidah. Otak ke hati atau ke batin dulu, baru ke lidah. Kelamin juga harus ke hati terlebih dulu, baru ke lidah. Jadi apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan, sesungguhnya kita sedang menceritakan yang dimaksud Tuhan. Sedang menjelaskan yang dimaksud Tuhan. Coba sekarang jenengan renungkan. Kalau panjenengan berbohong, berarti panjenengan sedang menceritakan bahwa Tuhan itu berbohong. Pembohong. Kalau panjenengan bercerita tentang keburukan, berarti panjenengan sedang menceritakan bahwa Tuhan itu buruk. Rumit kan? Maka Tuhan di dalam kehidupan adalah dualitas atau dualisme. Baik yang kita ceritakan, dualisme, dualitas. Buruk yang kita ceritakan, dualitas, dualisme. Jujur yang kita omongkan, dualitas, dualisme. Bohong yang kita ceritakan, dualitas, dualisme.
dua-duanya dicampur aduk, kelawu, kelawuntut. Dualisme atau dualitas yang paling sederhana kalau harus digambarkan adalah hitam dan putih atau terang dan gelap. Nah, kalau terang dan gelap ini, hitam dan putih ini jenengan campur aduk, jadi ini kelawu entut. Dan itu kita sedang menggambarkan bahwa Tuhan, yang dimaksud Tuhan itu adalah kelawu entut. Dan itu yang nantinya akan dimintai tanggung jawab. Sedangkan tentang dualitas atau dualisme itu sendiri, contoh pertama adalah kebaikan. Kebaikan di dalam yang dimaksud Tuhan di kehidupan adalah dualitas atau dualisme. Artinya kebaikan ini ada dua sisi. Memiliki dua sisi. Sisi pertama dilakukan, sisi yang kedua tidak dilakukan. Contoh, saya bercerita tentang kebaikan sama panjenengan. Maka cerita kebaikan yang saya lakukan ini kan dualitas atau dualisme. Karena apa? Karena sedang berada di dalam kehidupan. Lah, letak dualitasnya atau dualismenya di mana? Letak dualitas atau dualismenya, kebaikan yang saya ceritakan, ini saya lakukan sendiri. Yang satunya tidak saya lakukan. Jadi saya hanya bercerita kebaikan, namun saya tidak melakukan. Saya bercerita kebaikan, namun saya juga melakukan. Nah, ini dualitasnya nih, Gono. Atau saya bercerita tentang keburukan. Sama, keburukan ini pun memiliki dualitas atau dualisme. Atau dua sisi. Sisi pertama, saya tidak melakukan namun bercerita tentang keburukan. Sisi yang kedua, saya melakukan dan bercerita tentang keburukan. Itu dualitasnya atau dualismenya. Lah, ini rumit banget. Rumit sekali. Sejak awal peradaban hingga sampai detik ini, banyak yang terpleset di situ, jatuh, tumbang, akhirnya hancur. Di dualitas atau di dualisme. Maka ini adalah eranya, ini zamannya. Nah, ini lungguhe wulangreh sejati. Itu ngeri, Mas. Ngeri banget. Untuk yang ada di ranah itu, dan sering menyaksikannya, ranah itu sangat mengerikan. Makanya hampir mayoritas orang yang sudah sampai di situ itu memilih diam, Mas. Memilih diam. Kenapa memilih diam? Karena kalau sampai berbicara dia juga harus melakukan. Maksudnya, Gono. Jadi
Pilihan diam itu hanya untuk mempolitiki diri supaya tidak melakukan apa yang dibicarakan. Karena apa yang dibicarakan ini kan belum tentu mudah. Kalau yang dibicarakan tentang yang dimaksud Tuhan, ya? Kalau yang dibicarakan yang dimaksud Tuhan, kalau yang dibicarakan yang dimaksud Wahyu Pancagaib, kan tidak ada yang mudah. Nah, supaya dia tidak melakukan, makanya mereka milih diam. Beda dengan wong edan baku, cerewet pol. Soalnya wong edan baku juga melakukan. Kalau wong edan baku cerewet pol, semua diceritakan. Sampai kontolnya Gusti Allah diceritakan. Karena apa? Karena wong edan baku juga melakukan. Apa yang diomongkan, wong edan baku melakukan. Paling rumit nih gini. Paling rumit nih gini. Makanya para pendahulu kita mengeluarkan sebuah filosofi. Lidah itu lentur, halus. Karena tanpa tulang. Namun dia bisa mengangkat derajatmu ke posisi yang paling mulia dan menjatuhkanmu ke posisi yang paling hina. Nah, iki ulang rek sejati. Kenapa bisa seperti itu? Jadi apapun yang keluar dari mulut kita, itu sesungguhnya kita sedang menceritakan Gusti Allah. Sedang menceritakan Gusti. Sedang menceritakan suci. Sedang menceritakan Tuhan. Maka suci, Gusti Allah, Tuhan, sedang berada di kehidupan. Kehidupan isinya dualitas atau dualisme. Oh, orang sembarangan, Mas. Tidak sembarangan itu. Tidak terlampau lama, panjenengan akan menyaksikan sendiri. Tidak terlampau lama, panjenengan akan menyaksikan sendiri. Menyaksikan apa? Menyaksikan tidak sedikit orang yang terpeleset, jatuh, tumbang, bahkan hancur. Karena apa? Ngomong namun tidak melakukan. Bahkan tidak sedikit ngomong tapi minjem kata-katanya orang lain, terus dia sendiri juga tidak melakukan. Kata-katanya sudah jiplak dari orang lain, namun tidak melakukan juga. Itu ngerinya spiritual ini ngono, ngerinya spiritual ini ngono. Dan itu bukan konco gaib loh, Mas. Konco gaib lebih dari sekedar itu. Karena apa? Karena wujudnya adalah kitab suci sejati ada makna. Wujud yang sesungguhnya yang dimaksud Tuhan. Ucapannya wulang resejati. Kata-kata atau firman-firman Tuhan. Perbuatannya berbudi bawah laksono. Jadi nggak ada solusi. Di fase ini nggak ada solusi. Selain tutup buku seluruh masa lalu. Mau baik mau buruk. Sudah waktunya selesai. Kalau tidak, kita akan bulet koyo obat nyamuk bakar. Nek dualitas atau dualisme itu bulet ya nunggu. Bulet ya. Jadi nggak ada kapoknya. Walaupun bingung, walaupun sesungguhnya jiwanya itu bingung, gelisah, namun tidak membuat jera.
hati kita tidak dirancang untuk berbohong. Hati kita tidak dirancang untuk buruk. Jadi apapun yang ada di dalam hati kita dan dikeluarkan oleh hati kita, aslinya jujur, aslinya baik. Namun kepleset ning ilat. Nah iki, kepleset ning ilat. Asline kuwi, Mas. Asline. Jadi dari hati itu sudah jujur. Dari itu baik dari hati. Namun begitu sampai di lidah, meleset. Ini yang dimaksud jaga lidahmu. Ini kono maksudnya. Kenapa bisa kepleset? Karena lidah tidak bertulang, Mas. Ora iso diugemi. Tidak ada satupun catatan peninggalan dari para pendahulu kita yang mengatakan hati itu dirancang untuk berbohong, hati itu dirancang untuk buruk, hati itu dirancang untuk jahat. Itu nggak ada. Bahkan kesehatan organ tubuh kita itu bergantung dari seberapa bersih hatinya. Kalau hatinya bersih pasti ceria, kalau hatinya bersih pasti sehat. Bahkan tidak sedikit yang memberikan motivasi, jagalah hati. Namun betapapun hati ini dijaga, ketika melalui lidah, hanya kesadaran yang mampu melalui lidah. Selain kesadaran tidak mampu lewat lidah. Lidah inilah yang dimaksud Shiratal Mustaqim. Lidah inilah jembatan Shiratal Mustaqim. Namun setiap putra kekudangannya Romo yang tidak lupa kekudangannya Romo bisa selamat. Bisa selamat dari fase ini. Karena di luar niatan, di luar ego pamrih arogannya, hanya dengan mengingat, nggak usah meraktekkan, wis. Hanya dengan mengingat tubuh saya adalah kitab suci, ucapan saya adalah Wulangre sejati, bisa selamat, Mas. Karena apa? Karena pasti berkesadaran di situ. Karena pasti berkesadaran. Artinya, ketika hati kita mengeluarkan kata-kata, lidah ini akan jadi es, kaku. Margo tadi es kan podo ono sama saja dengan ada tulangnya kan, dan ini kaku, jadi iso diliwati. Kalau ndak mencela-mencele, ora iso diliwati. Nah, orang-orang di posisi ini disebut sebagai utusan atau nabi. Artinya memperagakan kelakuan yang dimaksud Tuhan. Jangan paham memperagakan. Memperagakan yang dimaksud Tuhan. Jadi kesimpulannya, untuk mengurangi beban, mending meneng wae. Nek sampean rasa-rasa arep nglakoni mending meneng.
Mending menang, selamat malahan. Nah, timbangannya ngomong harus melakukan. Dualitas atau dualisme ini sebenarnya pilihan. Pilihan dari salah satunya, bukan kedua-duanya. Pilihan salah satunya, bukan kedua-duanya. Kalau kedua-duanya kita pilih, akan melahirkan kelawuntut itu tadi loh. Akan melahirkan kelawuntut itu tadi loh. Jadi kalau kita memilih gelap, jangan milih yang terang. Dan jangan membenci yang terang. Begitu juga sebaliknya, kalau kita memilih terang, jangan memilih gelap juga. Dan jangan membenci yang gelap. Kalau kita memilih terang, juga memilih gelap, lahirlah kelawu. Lahirlah kelawu. Kalau kita memilih terang dan membenci gelap, lahirlah kelawuntut. Yang tepat mana ini? Kalau milih yang terang, jangan memilih yang gelap. Dan jangan membenci yang gelap. Kalau kita memilih yang gelap, jangan memilih yang terang dan jangan membenci yang terang. Karena kalau kita memilih gelap, yang terang juga dia. Nah, kalau kita memilih gelap, membenci terang, berarti kita membenci dia juga kan? Loh, nah kalau gitu, yang terang juga dia kok, berarti tak pilih dua-duanya, kelawu lah ini. Ngerti kelawu lah. Entut, itu kalau ada wujudnya itu rupanya kelawu. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi terang dan gelap ini bukan salah, juga bukan buruk, juga bukan buruk, dan bukan jahat. Jadi kalau suci itu terang, maka aksesorisnya adalah gelap. Nah, kalau suci itu gelap, maka aksesorisnya adalah terang. Ngono maksudnya. Jadi, kalau kita memilih gelap dan membenci terang, maka gelap ini kan tidak beraksesoris kan? Begitu juga sebaliknya. Nah, ini hak kita. Memilihnya itu adalah hak kita. Dan sesungguhnya kita tidak diperintah. Tidak disuruh, tidak diperintah. Jadi tinggal pilih. Mau milih yang terang atau pilih yang gelap. Ini tentang dualitas atau dualisme. Kalau kita memilih yang terang, konsistenlah di terang ini gitu loh. Jangan mencela-mencela nanti hari ini yang terang, besoknya yang gelap, itu tidak bisa gitu. Konsistenlah di yang terang ini. Jangan pernah melakukan yang hitam. Namun, jangan membenci yang gelap. Nah, kalau kita memilih yang gelap, konsistenlah di gelap ini. Jangan membawa-bawa terang. Apalagi sampai membenci yang terang. Jadi jangan dua-duanya dipilih. Kalau dua-duanya dipilih, kelawu. Karena apa? Karena dua-duanya ini bukan untuk dimanunggalkan, melainkan untuk dijejerkan, diseimbangkan. Nah, kalau terangnya lebih kecil, jadi gimana caranya agar supaya terang ini sama besarnya dengan gelap? Nah, kalau gelap ini lebih kecil, gimana caranya kita supaya gelap ini besarnya menjadi sama dengan terang?
Untuk itu, dualitas atau dualisme ini ada. Untuk sebuah keseimbangan. Nah, kalau salah satunya tidak seimbang, bermasalah kita. Bermasalah. Kalau ibaratnya motor sepeda, ban ngarep karo ban buri gak podo. Masalah. Kekudangannya Romo, harga mati. Karena hanya dengan, ndak usah lebih lah, ndak usah lebih. Ingat aja, eling. Hanya dengan eling, hanya dengan ingat kekudangannya Romo, kita akan berkesadaran. Dan dengan kesadaran kita bisa melalui lidah. Sederhananya seperti itu. Karena apa? Karena sejujur apapun kata hati, ya, sejujur apapun kata hati, sebaik apapun kata hati, ketika sampai di lidah, meleset, wis toh, meleset. Nek ora dikurangi ditambahi. Nah, kalau nggak dua-duanya, keprojot. Oke. Jadi tegangannya hanya kekudangannya Romo. Kekudangannya Romo. Tanpa kekudangannya Romo, kita tidak bisa berkesadaran. Tidak akan mampu berkesadaran. Itu bisa metik tuh. Metik bisa. Kalau udah ingat itu. Iya. Hanya kekudangannya Romo yang bisa menjadikan kita mampu berkesadaran. Karena kekudangannya Romo adalah Romo itu sendiri gitu loh. Karena kekudangannya Romo adalah Romo itu sendiri. Karena kekudangannya Romo adalah Romo itu sendiri. Dan kesadaran adalah Romo itu sendiri. Jadi kalau tidak sebagai Romo, kita tidak akan punya kemampuan menyeberangi jembatan Sirotol Mustaqim alias lidah. Orang sadar ini, orang paham ini, orang sadar ini belum tentu berani mengkaji diri menggunakan ponco gaib, belum tentu berani. Karena apa? Ngeri ya, aslinya mengerikan. Namun sengeri apapun, kalau benar-benar bertobat gitu loh. Jadi intinya itu gelem bertobat orang intinya di situ. Kalau gelem bertobat, mau bertobat, tidak rumit. Yang menjadikan rumit itu karena tidak mau bertobat ini tadi loh. Atau tobatnya setengah-setengah. Nah, kalimat atau istilah bertobat itu sendiri, ini bukan tentang perbuatan jahat atau perbuatan baik, bukan. Bertobat yang dimaksud di sini adalah menghentikan semua masa lalu. Kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan sebagai rutinitas di masa lalu itu dihentikan semua gitu.
Ini terlepas dari baik atau buruk. Terlepas dari baik atau buruk. Kenapa harus dihentikan? Karena semuanya itu tidak berkesadaran dan belum berkesadaran. Nah, ingat, semua di dalam hidup, saya pakai istilah suci dulu. Semua berawal dari suci, semua berbahan suci, semua dicipta oleh suci, semua berada di dalam suci. Nah, sekarang saya menggunakan istilah hidup. Semua berawal dari hidup, semua berbahan dari hidup, dan semua dicipta oleh hidup, semua berada di dalam hidup. Namun ingat, di dalam hidup hanya ada kebaikan, kebajikan, dan dharma. Di dalam hidup hanya ada kebaikan, kebajikan, dan dharma. Karena semua berbahan hidup, semua berawal dari hidup, semua dicipta oleh hidup, semua berada di dalam hidup, berarti tidak ada sesuatu apapun yang tidak digerakkan oleh hidup, bukan? Ya, tidak ada sesuatu apapun yang tidak digerakkan oleh hidup. Namun tidak semua pergerakan ini kehendak hidup. Sedangkan apapun itu yang berasal dari hidup, berbahan hidup, dicipta oleh hidup, dan berada di dalam hidup, serta digerakkan oleh hidup, adalah kebaikan, kebajikan, dan dharma. Jadi, kalau sampai ada perwujudan yang bukan kitab suci sejati ada makna, berarti hidup apa bukan itu? Kalau ada kalimat yang bukan wulangres sejati, hidup apa bukan itu? Kalau ada yang tidak berbudi bawa laksono, hidup apa bukan itu? Patrap samadhi digerakkan oleh hidup. Dan patrap samadhi adalah baik. Berarti kehendak hidup, bukan? Males patrap samadhi juga digerakkan oleh hidup. Males ini tidak baik, kan? Berarti bukan. Aslinya gampang loh. Untuk mendeteksinya itu gampang sekali aslinya. Saya ambilnya itu roh suci. Roh suci itu kan nggak bisa dicampuri. Melakukan kebaikan itu digerakkan oleh hidup. Kebaikan berarti baik, kan? Maka kebaikan ini adalah kehendak hidup. Melakukan keburukan juga digerakkan oleh hidup. Namun keburukan ini tidak baik, kan? Aslinya sangat gampang sekali mendeteksinya aslinya. Gampang banget. Namun karena sebelum itu kan melalui lidah. Ini loh. Liwat ilat iki lho sing marai. Meleset iki ning kono. Melesetnya di situ. Jadi walaupun begitu, jangan pernah mengambil kesimpulan bahwa semua digerakkan oleh hidup, semua kehendak hidup. Ingat,
Hidup adalah kitab suci sejati, ada makna perwujudannya. Ucapannya adalah ulang ras sejati, tingkah lakunya adalah berbudi bawa laksono. Itu loh hidup. Nah kalau seperti itu, mungkin nggak jahat. Buruk mungkin nggak. Bohong mungkin nggak. Sampai ini piye lah. Aslinya gampang banget. Untuk mendeteksinya itu aslinya gampang banget aslinya. Nah para pendahulu kita memberikan wawasan itu seperti ini. Tekniknya pinter banget. Dia menggunakan doa katanya. Jadi doa tertinggi loh ini ya. Tunjukkan jalan yang lurus bagi kami. Itu doa tertinggi, Mas. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hidup itu lurus kan. Kalau sampai ada belokan, kalau sampai ada jeglongan, kalau sampai ada tanjakan, kalau sampai ada turunan, sampai ada pertigaan, perapatan, itu siapa itu? Karya kita sendiri. Karena jalan hidup adalah lurus. Nah, yang menciptakan warung kita, yang menciptakan jeglongan kita, yang menciptakan perapatan, pertelon, kita. Yang menciptakan bunderan juga kita. Yang menciptakan naik turun kita sendiri. Nah, pernah nyampe ke situ nggak kesadarannya jenengan? Nah, hidup menciptakan jalan bagi kita adalah lurus. Kenapa kita menciptakan jeglongan, menciptakan tikungan, menciptakan perempatan? Perempatannya dikasih lampu merah mana? Dalane diweni markah mana? Rumangsane biar ada kehati-hatian. Rumangsane. Nah. Doa seorang musafir yang paling tinggi adalah tunjukkan jalan yang lurus bagi kami. Aslinya ditunjukkan begitu seorang musafir berdoa, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus bagi kami. Ditunjukkan saknaliko langsung. Namun setelah ditunjukkan, dia berjuang, bersusah payah membangun rumah makan Padang, membangun belokan. Iki piye maksudnya, iki piye? Membangun tanjakan, membangun penurunan, biar asik katanya. Kalau nggak ada proses, nggak asik katanya. Namun kalau dikasih proses, ngeluh capek. Nah ini keunikannya manusia. Nah. Menurutnya tanpa proses nggak asik, dikasih proses ngeluh. Ya terus piye? Dari filosofi leluhur saja, di sini kita sesungguhnya sudah bisa mengambil kesimpulan. Tunjukkan jalan yang lurus. Ini sudah bisa diambil kesimpulannya. Berarti kalau sampai ada belokan, cukup kesimpulannya kan bisa saka kuno. Kalau sampai ada tikungan, berarti ciptaanku sendiri. Unik ya. Paham sampai tahu tanah rombong itu ngeri. Ngeri banget, aslinya ngeri. Karena apa? Karena kita sedang mengilustrasikan tentang keseluruhan yang dimaksud Tuhan. Tentang keseluruhan yang dimaksud Tuhan. Kita sedang memperagakan.
di hadapan alam semesta. Wow. Wajib dan harus. Mergo kadung kesabdo. Sing ngeri kan sabdo terakhir ya Pak. Pratondo tadi. Jadi kita tuh nggak kena sembrono. Ya untungnya ada solusinya tadi kebaikan, kebajikan dan dharma itu solusinya. Ngeri sing terakhir. Kok ngerti om biyen mundur Pak. Kadang di sabdo wis ora iso ngenteni tuwek nek jarene wis paling bijaksana belum saatnya engko ngenteni tuwek saurunge tuwek bongko wisan aduh wis ora sida maneh. Tapi dulu kan pemahamannya kan apapun yang digerak-gerakkan ada geraknya Tuhan semua. Betul. Betul, itu enggak salah. Ning kan lali bahwa Tuhan adalah baik, bijak, dharma. Nah, lupa di situ. Dikiranya jahat juga Tuhan. Padahal jahat itu adalah ciptaan kita sendiri. Kayak kadang asik di situ. kepleset teko sabdo terakhir. Pratondo jeneng sira putrane. Ya harus mempertandakan perbuatan Tuhan ini sini. Abot di sini. Nek jane gak abot sih gak. Gampang. Pakem mo. Baik. Ya, jadi kesimpulannya laku suci, sejatinya laku suci gitu loh. Iya. Jadi sejatinya laku suci, laku itu kan usaha, suci itu kan yang dimaksud Tuhan. Laku suci berarti usaha membuktikan Tuhan itu seperti ini loh. Bisa disebut mijilake Romo itu seperti itu. Kalau dalam bahasa kuncinya mijilake Romo. Kalau dalam bahasa umumnya merealitakan Tuhan. Bahkan yang lebih jelas lagi untuk kalangan yang sudah berumah tangga dinyatakan pangeran katon. Lebih ngeri mana itu? Pangeran katon. Nah, garek wujudnya kaya ngopo? Ucapannya kaya ngopo? Tingkah lakunya kaya ngopo? Nah, ya kuwi berarti pangeran. Berarti pangeran ini kaya ngono kuwi. Pangeran katon. Lakune diamput tenan. Selamat. Oh, pura matur nuwun. Dan gue cek lamuntut tenan. Lamuntut tenan. Iya. Iya nyata tersulut. Itu mengerikan Mas Imran. Dan ini kan eranya ya. Ini kan jumenenge Rama Putra. Jumenenge Rama Putra. Jadi sak tumindake putra ini harus merealitakan, harus menceritakan, harus mewujudkan yang dimaksud Rama. Ora yuk cepet banget, keplesetnya cepat banget, jatuhnya cepat banget, hancurnya cepat banget, dan itu memalukan untuk ukuran kita. Di kalangan kita kalau sampai terjadi seperti itu memalukan. Berarti wis ocul saka kegudangannya Rama. Ocul turu adoh ujule. Bedal ora ucul, Ding, bedal. Berarti yang kata lainnya samu barang tumindak kinantang sarwa mijil itu berarti harus bisa merealitakan, menyatakan bahwa Pratondo jeneng sira putrane jeneng tadi Pak ya. Mijil itu kan miji. Nggih, miji nggih Miji. menyatu. Berarti putra dadi siji karo Rama. Buktine putra dadi siji karo Rama tumindake kekudangane Rama. Tangane Romo. Nah nek tumindake ora dudu kekudangane Rama, terus sapa kuwi? Nunggale karo sapa kuwi? Nunggale karo sapa kuwi? Nunggale karo sapa kuwi? Dengan siapa? Yo, lone kuwi. Lone kuwi. Ah singkatane iku. Itu ngeri ngono. Jadi untuk mengurangi beban, kalau tidak berani memikul beban, wis mending menengo. Ora usah medar wulang res sejati. Ora usah omong bisu wae. Soalnya apapun yang keluar dari mulut kita, kita sedang menjelaskan
suci. Apapun itu. Nah, kalau yang keluar dari mulut kita adalah sirik, dengki, benci, bully, fitnah, berarti kan kita sedang menjelaskan bahwa suci itu ngene gitu. Penuh dengan kebencian, penuh dengan kehinaan, kan podo karo menjelaskan suci seperti itu. Jadi aja dianggap sepi. Semua ada hitungannya itu, ono perhitungannya, dan itu akan dimintai tanggung jawab. Yang memintai tanggung jawab siapa? Bukan hidup. Kan? Dia no problem. Siapapun kamu, bagaimanapun kamu, aku tidak tahu urusannya. Aku hanya bertugas memberi kehidupan kepadamu. Lah terus yang memintai tanggung jawab itu siapa? Alam semesta. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh alam semesta, karena alam semesta tunduk kepada hidup. Aslinya alam semesta itu mengenali kita dari hidup, memandang kita itu hidup, yang dipandang itu hidup kita, bukan jiwa raga kita. Makanya kalau kita tidak berpedoman kepada hidup, kita tidak bisa berkomunikasi dengan alam semesta itu. Mungkin alam semesta nggak kenal. Lah hidup isinya kebaikan, kebajikan, dharma. Kitab suci sejati ada makna. Ulang rasa sejati, berbudi bawa laksono. Kebaikan, kebajikan, dharma. Nah, terus uniknya lagi, manakala kita sedang memperagakan urip, maka urip ini adalah Sang Maha Kuasa itu sendiri. Kira-kira fasilitas apa yang tidak tersedia ketika dia sedang action? Hah? Kira-kira fasilitas apa yang harus dipanggil ketika dia sedang action? Ketika dia sedang action, dia tidak butuh memanggil, tidak perlu manggil. Semua fasilitas akan menyediakan, mempersediakan dirinya masing-masing untuk digunakan. Bukankah yang dimaksud Tuhan selama ini seperti itu yang kita pahami? Oke. Pratandha jeneng sira putra ningsun. Maka dia hanya kenal hidup. Maka putranya adalah hidup. Bukan jiwa kita atau sukma kita, bukan raga atau tubuh kita. Putranya yang dimaksud adalah hidup. Dan semua itu loh, situasi dan kondisi manunggal jati. Jadi isinya panggung manunggal jati itu seperti yang sudah saya ceritakan itu tadi. Isinya. Nah, kita hanya diberi tugas nyimak, nonton,
bukan yang lain. Nah, istilah menyimak, menonton iki aslinya sopo sejane? Sadaran. Bukan. Jadi yang nyimak, yang nonton, yang diberi tugas nyimak, yang diberi tugas nonton itu sedulur papat, Mas. Sukmo atau jiwa. Dia tugasnya menyimak, dia tidak punya hak melakukan apapun. Dia mau nonton tok. Nonton ketika hidup menggerakkan wujud begini, begitu, dan lain sebagainya. Dia hanya diberi tugas nonton. Lah, 4 anasir sedulur papat iki, jiwa atau sukmo iki lho sing dimaksud makhluk spiritual, dewa-dewa atau malaikat papat iki lho. Kenapa dia harus nyimak, harus nonton supaya mendapatkan pengalaman manusiawi ini tadi loh. Kalau mereka berempat tidak nyimak dengan baik, dia tidak bisa mendapatkan pengalaman manusiawi. Nah, yang terjadi mereka berempat yang action urip dikongkon nonton. Dibalik, diwalik. Aku sing mandi kok, kowe nonton lho. Nah, itu. Padahal tugasnya hanya nyimak, tugasnya hanya nonton, dan dimotivasi untuk menyimaknya dengan baik, untuk menontonnya dengan baik. Mau mendapatkan pengalaman manusiawi bagaimana lah wong dia yang action, mereka yang action. Urip sing dikongkon nonton, mongko urip tugasnya orang nonton. Urip tugasnya mandigani. Oke. Aku itu jiwa. Aku kuwi sukma. Aku kuwi manunggale sedulur papat. Nah, kalau kita urung manunggal, kita iki urung manunggal iki. Ana papat iki kita iki. Istilah kita iki. Istilah kami. Nah, iki ana papat iki. Tunjukkanlah jalan yang lurus bagi kami. Berarti orang durung menunggal iki, isih pecah dadi papat iki. Nah, nek aku berarti wis nunggal. Kesebut jiwa utawa sukma. Nah, nek kami berarti si mutmainah, alwamah, amarah, supiyah. Yang tugasnya nonton atau nyimak. Sing paling gak seronto nalikane semedi, Mas. Ketika hidup menggunakan jasad atau raga untuk bersamadi. Tontonlah aku. Ora seronto. Esruh wong papat kuwi. Saking ora kuat baru 5 menit harus biar. Langsung palungguh panutup. Saking ora kuat nyimak. Sehebat apapun malaikat papat, jika hidup tidak mendiamkan lidah, kepleset ceblok neraka, Mas. Pas lagi ngliwati Shiratal Mustaqim. Jadi jembatan Shiratal Mustaqim itu adanya bukan di akhirat sana, di alam barzah. Terus adanya di atas api neraka ki ora. Jembatan Shiratal Mustaqim yo ning cangkemmu. Cangkemmu kuwi lho.
yang bisa menyampaikanmu ke surga apa ke neraka. Jalan telitian mas, telitian. Misalkan ono kerentek, nah, perhatikan aja. Ono kerentek, nah, perhatikan. Katakanlah kerentek kayak A. Engkau ketika sudah sampai di lidah kita tetap apa ora belokna wis nek gak percaya. Wis mesti ora-ora niki AB. Gak unggul. Gak murni. Nek ora yo aneh cuil. Itu pasti itu. Dan jenengan bisa asik banyak bicara itu ini karena jenengan nyaris tidak pernah memperhatikan itu. Asli ini. Apa sebenarnya yang terjadi ketika melalui lidah ini? Nyaris tidak pernah panjenengan perhatikan. Makanya panjenengan asik. Berbohong yo asik, ora jujur yo asik, neko-neko. Semuanya serba asik karena panjenengan tidak pernah memperhatikan ketika melalui lidah. Apa yang terjadi? Saya punya kisah menarik di sini dari era Ramayana. Kisah berawal dari Wedaran Serat Sastra Jendra Hayuningrat Pangurating Diyu. Ilmu para dewa yang digandrungi oleh seluruh para pertapa. Karena kaitannya dengan keabadian. Suatu ketika, sebuah kerajaan Alengka membutuhkan pewaris tahta. Karena yang ada hanyalah putri, maka putri ini dipaksa untuk kawin, dipaksa untuk bersuami. Berdasarkan kabar tentang Aji Serat Sastra Jendra Hayuningrat Pangurating Diyu, sang putri yang bernama Dewi Sukesi mengajukan persyaratan mau bersuami dengan seorang lelaki yang bisa medar Aji Serat Sastra Jendra Hayuningrat. Singkat punya cerita, sayembara terjadi dan ada salah satu resi yang memiliki kemampuan bisa medar Aji Serat Sastra Jendra Hayuningrat Pangurating Diyu. Bernama Wisrawa. Ketika Resi Wisrawa medar Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangurating Diyu, meneteslah air keabadian dari kayangan. Dan ketika air keabadian dari kayangan atau dari surga atau dari kerajaan para dewa menetes ke bumi, jadilah Resi Wisrawa sebagai isi dan Dewi Sukesi sebagai wadahnya. Proses ini menjadikan keduanya melakukan persetubuhan. Selesai ceritanya. Alhasil, perkawinan pun tidak bisa dihindari. Karena menyangkut dengan harga diri sebuah kerajaan besar, yaitu Alengka. Dari persetubuhan ini lahirlah sang putra mahkota diberi nama Dasamuka atau Rahwana. Karena kelahirannya hasil daripada wedaran Serat Sastra Jendra Hayuningrat Pangurating Diyu, maka
Dasamuka atau Rahwana memperoleh takdir menguasai 3 dimensi atau 3 dunia atau 3 alam, yaitu alam manusia, alam jin, dan alam hewan-hewan. Untuk keamanan Rahwana atau keamanan Dasamuka, kemudian Dewi Sukesi dan Resi Wisrawa melakukan persetubuhan lagi dengan cara memedar ulang serat sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu sebagai penawarnya, karena dianggap Rahwana atau Dasamuka adalah kutukan. Maka untuk melindungi kutukan ini agar supaya tidak membahayakan alam semesta, dilakukan kembali wedarannya, lahirlah Wibisana. Kelahiran Wibisana inilah yang bisa menaungi Rahwana, raja kejahatan. Sebab karena itu, setelah mewarisi tahta, Rahwana atau Dasamuka dinobatkan sebagai raja, sedangkan Wibisana dinobatkan sebagai penasehat atau patih, supaya mengarahkan, tujuannya supaya bisa mengarahkan Rahwana atau Dasamuka. Setelah itu Dewi Sukesi dan Resi Wisrawa melakukan pertapaan. Setelah kelahiran Wibisana, mereka berdua melakukan pertapaan. Di dalam pertapaannya, mereka menggunakan satu ruangan dan masing-masing melewati jalur serat sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu lagi, sehingga di ujungnya terjadi pula persetubuhan untuk yang ketiga kalinya. Karena kesalahan tersebut, lahirlah Kumbakarna, manusia gunung bergerak, manusia yang besarnya sama seperti gunung. Nah, karena seperti itu mendapat julukan sebagai manusia gunung bergerak. Kumbakarna ditakdirkan sebagai penutup karma antara baik dan buruk. Buruk ada pada Rahwana atau Dasamuka, baik ada kepada Wibisana. Nah, Kumbakarna inilah yang menyelamatkan dan menyempurnakan dualitas atau dualisme berwujud Rahwana dan Wibisana. Semua itu terjawab setelah Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi moksa. Mereka bertiga bertapa untuk mengungkap jati dirinya masing-masing. Mereka melakukan pertapaan secara bersamaan untuk mengungkap dirinya masing-masing, siapa, dari mana, untuk apa, hendak kemana. Nah, dengan pertapaan itu ketiga-tiganya menemukan jati dirinya. Jadi Rahwana dengan lakon menculik Sinta itu bukan semata-mata, melainkan takdir yang harus dijalani sebagai wujud kutukan.
Sedangkan Wibisana yang selalu menasehati Rahwana sampai diusir dari Alengka, itu juga bukan kebetulan, melainkan takdir yang harus dijalaninya. Sebagai wujud karma baik. Yang lebih mengerikan adalah takdir yang ditanggung oleh Kumbakarna. Karena dia menyempurnakan keduanya. Di akhir masa bertapanya, setelah semuanya terungkap, setelah jati diri mereka bertiga masing-masing terungkap sendiri-sendiri, Kumbakarna tidak mengakhiri pertapaannya. Rahwana atau Dasamuka dan Wibisana selesai setelah terungkap jati dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Namun tidak dengan Kumbakarna. Dia terus melanjutkan pertapaannya mirip dengan gunung yang tidak bergerak sama sekali. Sehingga para dewa ketakutan, sampai-sampai para dewa itu ketakutan. Apa yang membuat para dewa itu ketakutan? Tak lain dan tak bukan, andai saja Kumbakarna mempunyai permohonan menjadi sang penguasa keabadian. Itu yang membuat para dewa takut. Karena mereka bertiga dilahirkan dari sejarah keabadian, yaitu Serat Sestra Jendra Hayuningrat Pangruateng Diyu. Resah di situ para dewa. Sampai pada akhirnya rajanya para dewa yang dikenal dengan sebutan Siwa menciptakan sebuah politik agar supaya apa yang tersembunyi di hatinya Kumbakarna meleset di lidah. Nah, gini. Jadi Kumbakarna ini sudah ngancam, kalau pertapaanku sudah berakhir, maka aku akan meminta menjadi sang penguasa keabadian. Jadi apa yang tersembunyi di hatinya Kumbakarna ini para dewa kan sudah dengar kan, sudah dengar semua. Makanya takut semua. Kalau dia sampai meminta itu, maka seluruh dewa tidak ada harganya. Kemudian ketakutan itu dihapus oleh Siwa dengan cara melincahkan lidahnya Kumbakarna. Jadi ketika Sri Narayan turun ke bumi untuk menggugah pertapaan Kumbakarna, sudah cukup pertapaanmu. Jika engkau melanjutkan pertapaanmu, kadewatan hancur. Maka katakan apa yang kau mau, apa yang kau inginkan dari pertapaan yang tidak ada satupun makhluk yang bisa melakukan. Terjadilah proses. Aku minta menjadi sang penguasa keabadian. Naik. Terus begitu sampai di lidah yang muncul, aku ingin tentram. Lebih lama. Bukan keabadian yang muncul. Aku ingin merasakan ketentraman lebih lama. Tentram yang lama apa? Kalau bukan tidur. Ketentraman yang lama kalau bukan tidur apa? Maka Sri Narayan, aku kabulkan. Turu langsung ning kono, Mas. Setiap 7 tahun 1 minggu dia bangun. Setelah 1 minggu bangun,
tidur lagi, nanti 7 tahun lagi baru bangun. Sampai tiba ajalnya, yaitu menyempurnakan Rahwana dan Wibisana. Jadi, hati-hati dengan lidahmu. Kurang apa? Kumbakarna kurang apa? Ngono wae sing meleset. Nyampe di lidah, meleset. Bertahun-tahun dia memendam keinginan menjadi sang penguasa keabadian. Begitu lewat lidah, beda. Sudah berbeda. Unik kan? Andai saja Kumbakarna tidak terpeleset di lidah, maka Rahwana akan menguasai seluruh dimensi, termasuk kayangan atau kerajaan para dewa. Karena apa? Karena dibantu oleh Kumbakarna. Nah, Kumbakarna gunung nih. Sekali dia duduk, berapa desa yang ditutupi? Sing penyet kabeh pirang desa. Iya, man. Nah, sejarah era Ramayana ini sedang terjadi di kalangan putra ini sekarang. Sedang terjadi di kalangan putra sekarang. Ada yang sebagai Rahwana atau Dasamuka, ada yang sebagai Wibisana, dan sangat sedikit sebagai Kumbakarna. Dan mereka mengasumsinya bahwa Kumbakarna itu adalah raksasa, buta, gilani. Padahal justru dialah penyempurnanya. Kesimpulannya, kekudangan Rama adalah harga mati. Karena hanya dengan sebagai putra kekudangan Rama, kita mempunyai kemampuan berkesadaran. Kekudangan Rama adalah Rama itu sendiri. Sedangkan kesadaran adalah gerak-gerik Rama itu sendiri. Dan Romo adalah kebaikan, kebajikan, dan dharma. Kebaikan model apapun, kebajikan model apapun, dan dharma model apapun bisa berubah ketika melalui lidah. Dan perubahan setelah melalui lidah, itulah yang dimaksud salah, dosa, luput.
Jadi jangan pernah keluar dari kekudangannya Romo. Karena kalau sampai sedikit saja, sebentar saja kita keluar dari kekudangannya Romo, wis pasti lali. Mesti lali. Nggak mungkin tidak. Karena kalau keluar dari kekudangannya Romo berarti kan tidak berkesadaran. Lah tidak berkesadaran berarti kan lali. Dan ketika lali, lah ini yang menjadikan lidah kita mencle. Yang akan mempolitiki kata hati. Yang akan mengubah kata hati. Pernah dengar? Yang maha membolak-balikkan hati. Pernah dengar? Tak lain dan tak bukan adalah alwamahmu sendiri. Lidahmu sendiri. Jadi nggak ada cara lain selain panjenengan berkolaborasi dengan Paweling atau Alwamah atau ruhnya bumi. Kalau tidak berkolaborasi, wah diwolak-walik atine sampean kesel men. Mau ahli ya kaya ngapa wis to mesti. Seumur hidup jenengan makan kan? Makan kan? Sehingga ilmu makan wis ahli kan? Lah iya kan, margo saumur urip mangan. Ahli kan? Ahli. Pernah kecokot ilate. Nah, wis. Itu ya. Isih kecokot. Kandhani ya sampean iki. Isih kecokot, padahal wis ahli, mahir wisan. Mosok lali sih carane ngunyah. Itu loh. Filosofinya itu loh. Cilik belajar ngomong aja kepledok. Nah gitu. Nah disinilah letak yang dimaksud gaib, gaib yang gaib. Suci, suci yang suci. Di situ ada tiga. Ada tiga bait. Orang mung sitok, orang mung gaib, orang mung suci, gaib, gaibnya gaib. Suci, suci ning suci. Telu. Jadi tidak sembarangan gitu loh. Tidak sembarangan. Dibutuhkan totalitas. Kalau tidak mau totalitas, kapan? Waktu terus berjalan loh. Waktu tidak pernah berhenti. Nggak peduli siapa kita. Dia terus berjalan. Kalau kita tidak segera mengambil keputusan totalitas, ya siap-siap saja. Mungkin untuk yang masih laku murni, masih bisa dikompromi. Tapi kalau untuk yang sudah laku suci, kan ora iso. Sudah harga mati. Ibaratnya sego sudah jadi bubur. Wis memet. Wis memet. Nah, nek ora totalitas. Oh gak loro, apa gak kesiksa nek ora totalitas. Tersiksa nih orang totalitas tersiksa. Aslinya tersiksa kalau tidak totalitas. Hanya saja munafik. Di blender gak iso lembut, akhirnya diulek. Diulek gak iso lembut, digecek. Digecek gak iso lembut, bawa. Nah,
kita di dalam manunggal jati itu seperti itu loh Mas. Mulanya sing hati-hati aja, sing hati-hati. Jangan salah menggunakan jati dirimu. Jangan asal menggunakan jati dirimu. Karena jati dirimu adalah makhluk spiritual yang sedang nonton Gusti Allah. Supaya mendapatkan pengalaman Gusti Allah. Ini kalau bahasanya kan Gusti Allah lah-lahan. Jadi pengalaman manusiawi itu lebih tinggi dibanding kemewahan surga, dibanding keabadian. Kemewahan surga dan keabadian itu kurang sempurna tanpa adanya manusiawi. Kenapa? Karena kalau tidak ada manusiawinya, tidak bisa direalitakan, tidak bisa dibuktikan. Keabadian yang tidak bisa dibuktikan, surga yang tidak bisa dibuktikan, tanpa manusiawi loh. Jadi yang bisa merealitakan itu adalah manusiawi, yang bisa membuktikan secara nyata, secara wujud itu manusiawi. Makanya makhluk spiritual tidak puas. Anak putuku ora roh ya aku abadi. Surga mewah kaya ini, anak putuku gak roh ya. Anak putuku ya ora melu menikmati. Oke. Punya pertanyaan Mas Agus? Paham. Punya pertanyaan enggak? Betul. Paham. Apalagi urusan sabdo Mas Agus. Wah, rumit mana. Itu tadi sudah saya gambarkan Kumbakarna itu. Ya. Itu kan sabdo. Itu. Bahaya. Ngeri itu. Nah itu yang membuat sistem sing kudune dadi ora dadi kuwi. Jadi lidah kita itu sangat sulit melahirkan asli A dari hati, itu sulit banget. Dibutuhkan keberanian tingkat dewa deh. Supaya ning ati A metu iki tetap asli A, tidak berubah. Ya saking luar biasanya sih. Mungkin ben ketok api, ben ketok sopan, ben ketok ora, sehingganya A mau dikemas. Dikemas sedemikian rupa. Rumangsane ben api, rumangsane. Rumangsane ben menyenangkan, rumangsane. Bendang cepet wujud, rumangsane. Bendang wis pokoknya wis. Padahal justru meniadakan.
panjenengan paham sejarah Ramayana. Nah, ini sedang terjadi saat ini di kalangan para putra kekudangan ini. Wis mirip pokoknya. Tadi secara simpel kan sudah saya ceritakan, simpelnya itu. Nah, itu kalau diceritakan detail yo, wih, dawa banget. Sri Rama itu adalah perwujudan Sri Narayana, Dewa Narayan, Dewa Wisnu. Namun untuk bisa mencapai kerajaan Alengka harus dibantu pasukan kera untuk membuat jembatan. Padahal saat jap netro Sri Rama kok iso ning Alengka. Jadi kita sedang kembali kepada era Ramayana. Ini kalangan putra loh ya, kalangan putra. Kita sedang kembali di era Ramayana. Nah, karakter putronya itu ada di Rahwana atau Dasamuka, Wibisana, dan Kumbakarna. Karakter putranya yang ngono. Nah, sejarah ceritane Ramayana. Di dalam Ramayana. Di akhir ceritane Ngalengka kobong gede, hancur. Kerajaan Alengka adalah gambaran daripada kerajaan ego, pamrih, arogan. Nggih. Ceritane Dewi Sinta diculik. Ceritanya simpel. Dewi Sinta diculik. Jadi kenapa? Goro-goro wong wedok. Matur suwun. Suci hanya bisa disentuh oleh kesadaran. Suci hanya bisa didekati oleh kesadaran. Suci hanya bisa dinikmati dengan kesadaran. Sedangkan kesadaran itu sendiri apa sih aslinya? Kesadaran. Sedangkan kesadaran yang dimaksud itu sebenarnya apa sih? Kesadaran yang sesungguhnya adalah memilih satu tanpa membenci yang satunya. Secara simpel itu. Memilih satu, melakukan yang satu tanpa membenci yang satunya. Seperti yang sudah saya bahas di awal tadi.
memilih salah satu dualitas atau dualisme dan melakukan salah satu yang dipilih tanpa membenci yang satunya. Nah, itu akan menjadi berubah ketika kita lupa kekudangannya Romo. Surga atau nerakanya adanya di mulut kita. Sebenarnya Palungguh Jati itu sudah menyelesaikan, Mas, aslinya. Palungguh Jati itu sudah menyelesaikan. Namun dikarenakan terlalu banyak yang dikatakan namun tidak dilakukan, sehingga Palungguh Jati tidak mampu menyelesaikan itu. Saking akeh yang belum selesai, saking banyaknya yang belum selesai, sehingga Palungguh Jati tidak mampu menyelesaikan sekaligus satu persatu. Satu belum ada waktu untuk menyelesaikan, buat lagi satu. Dua belum terselesaikan, buat lagi tiga. Lalu terus sampai kapan? Sampai kapan gitu terus? Jadi solusinya kurangi mulut yang belum mampu kita lakukan. Jadi mulutkan yang sudah mampu kita lakukan. Kalau yang belum mampu kita lakukan, jangan mulutkan. Karena itu akan menjadikan Palungguh Jati tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan. Nah, kalau kita seperti itu, apa bedanya dengan para penceramah di mimbar-mimbar itu? Ya kan terus toh. Kurang puasa nanti buka buku. Bukan bercermin dari apa yang dilakukan, bercermin dari buku. Nah, semakin sering kita lakukan, kan semakin banyak beban yang harus ditanggung, kan? Yang harus diselesaikan. Nah, itu yang menjadikan Palungguh Jati tidak punya kemampuan, Mas. Jadi jangan ngikuti wong edan baku. Wong edan baku melakukan apa yang diomongin, melakukan dia. Nah, mereka tidak melakukan, nah, karena takut melakukannya, takut tidak mampu gitu loh. Untuk yang paham ini kan mayoritas memilih diam. Untuk yang sudah paham ini mayoritas memilih diam. Kenapa mereka memilih diam? Karena belum tentu dia punya kemampuan melakukan. Makanya tidak berani. Nah, kalau mereka punya kemampuan, merasa mampu melakukan, ya saya rasa tidak mungkinlah memilih diam. Nggak mungkin memilih diam, itu nggak mungkin. Kalau mereka merasa mampu melakukannya.
Ini termasuk jawaban untuk orang-orang yang menghakimi saya. Kalau memang benar paham, harusnya diam ya di sini. Nah, saya tidak diam karena saya melakukan. Saya menceritakan apa yang saya lakukan. Kalau yang belum saya lakukan dan tidak saya lakukan, enggak. Oke. Abu, ada pertanyaan? Tahu nggak Pak? Mas Eko? Nyapa? Wedi. Enggak ora kuat ngelakoni ngono. Ojo wedi, aslinya kita itu bisa Pak Mas. Satu misal, saya belum pernah melakukan A. Nah, saya belum pernah melakukan A. Nah, untuk mendapatkan pengalaman A ini kan kita harus berani berbicara A kan. Nah, setelah berbicara kita melakukan A ini. Nah, di sini kita sudah berguru kepada sang guru sejati. Ngono. Jadi kita harus berani gebrakan. Bukan apa yang saya sampaikan dari tadi ini bukan nakut-nakuti sampean, bukan. Bukan nakut-nakuti terus engko bar iki terus emoh ngomong. Ya jangan. Lah terus engko sing motivasi sapa? Motivasi yo nglakoni kok. Tambah kan lho. Nah, iya. Jadi yang penting apa yang kita bicarakan, misalkan kita belum melakukan kan, namun membicarakan, segera lakukan apa yang kita bicarakan itu. Nah dengan begitu berarti kita sudah berguru kepada sang guru sejati pada hidup kita. Dan pasti mudah itu, setelah kita membicarakannya, kita melakukannya itu mudah. Karena apa? Karena ada tuntunan dari kata-kata kita sendiri gitu. Ada tuntunan dari kata-kata kita sendiri. Dalam bahasa religinya, proses menggenapi firman gitu. Jadi apa yang terucap dilakukan dengan menggenapi firman. Kayak gitu. Aslinya ngono aslinya. Ya ada kalanya juga saya terselip kata-kata yang saya belum lakukan. Namun setelah itu kan saya berupaya melakukannya. Soal maksimal atau tidak maksimal itu yang tahu kan dia sendiri, yang tahu kan urip dhewe. Yang penting kan saya sudah menggenapi firman yang saya ucapkan. Caranya ngono caranya. Nah kalau kita tidak berani lah, terus kapan kita bisa berkembang? Berkembangnya kita kapan? Ya? Sebenarnya banyak bicara itu bagus. Terlebih lagi tentang wahyu panca gaib. Namun kita harus menggenapinya, harus melakukannya gitu loh. Harus melakukannya. Supaya tidak dituntut atau dikejar oleh apa yang kita ucapkan sendiri. Karena jika enggak, itu kan enggak tenang kita, enggak nyaman gitu. Ya setidak-tidaknya apa yang belum mampu kita lakukan, apa yang belum kita lakukan dikurangi jumlahnya. Diperbanyak dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang mampu kita lakukan, diperbanyak itu. Dengan begitu kan tanggung jawabnya berkurang. Orang nambah terus tanggung jawab ini. Itulah ulang reh sejati. Yang wujudnya kitab suci, perilakunya berbudi bawa laksono. Itu maksudnya, maksud simpelnya itu di situ. Maksud sederhananya itu di situ. Dan itu tandanya kita sebagai perwujudan yang dimaksud Tuhan. Atau putraningsun. Obah polahku, gerak-gerikku.
Pratandha putraning sun. Tanda gerak-gerikku, tanda perbuatanku. Aslinya yo tidak mengerikan aslinya. Tidak mengerikan, tidak rumit aslinya itu. Lawang lurus gitu. Lurus. Nggak ada belokan, nggak ada jeglongan, nggak ada naik turun, nggak ada perapatan. Nah, yang membuat ngeri, yang membuat rumit itu kitanya menciptakan jeglongan, menciptakan warung, menciptakan belokan, tanjakan, turunan, bahkan menciptakan pertigaan, perempatan, dikasih lampu merah lagi. Itu loh. Rumangsane ben teratur diweni lampu merah, lampu apa bangjo. Ben iso gentenan, ben rapi, rumangsane. 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 Matur suwun urip. Yang dari Pati mengalami kesulitan enggak? Hati patrapnya sudah mulai gembleng. Oh, okay. Ada mengalami kesulitan? Enggak. Bagus. Tapi tadi dilancar, di motivasi lancar ya. Enggak lupa lagi seperti baru datang. Ya, dari Pati wis apal, wis praktek tekan kene ngliwati ilat itu udah meleset kabeh. Melalui lidah itu sudah meleset semua, bacaannya meleset semua, meleset. Ya, padahal itu kan sudah terukir di hati kan, sudah terukir. Kayak dogma lah ning hati. Nah, tekan kene lho iso meleset kabeh melalui ilat. Nah, ya piye kan. Kuwi ponco gaib lho, ponco gaib yang liwat ilat ae meleset. Ya dipakani sambel. Apalagi selain wahyu panca gaib, wahyu panca gaib saja melalui lidah bisa meleset. Padahal salah satu wahyu panca gaib itu sendiri kan lidah itu sendiri. Kok ya bisa meleset? Punya pertanyaan yang dari Pati. Ada pertanyaan? Ada, tapi di luar pembicaraan ini. Oh, enggak boleh kalau gitu. Enggak bisa. Tapi masih wajib panjaga ya. Oke. Wis panca gaib berarti ya di dalam lingkungan lah. Ini yang saya perhatikan dalam jalan tidak ada ritual orang meninggal, jangan ya Romo meninggal. Cara ritual menanamnya seperti apa? Ngikut umum, ngikut adat tradisi setempat. Karena apa? Karena kalau ritualnya Putra Romo ngeri, mati arep mbok buak kono, arep mbok pendem kono, arep mbok obong kono, ora urusan. Ngeri kan? Ya tidak bisa dipakai. Kalau dipakai, waduh, ngerusak tatanan sing wis enek.
Jadi ngikut adat tradisi setempat. Wong itu cuma urusan raga. Nggih, itu secara umum. Secara khususnya nggak ada ritualnya. Karena apa? Karena putra kekudangannya Romo tidak mati. Jadi ritualnya piye? Wong ora mati. Aslinya nggak ada ritualnya. Kenapa nggak ada ritualnya? Karena putra kekudangannya Romo diceritakan tidak mengalami kematian. Lah terus ritualnya piye? Wong ora mati dirituali mati. Oke. Jadi kalau sampai masih mengalami mati, berarti kan belum nyampe di ranahnya. Ya, itu gunakan tradisi adat setempat. Patinya panjenengan di mana? Pati kota. Oh, dekat lah, nanti saya kasih apa namanya komunikasi dengan kadang dari Pohijo ya. Ya, dekat kan? Ya, Pohijo. Itu Pak Guru Mistato Pohijo. Nah, itu kadang dari Pati, kalau Pahingan ke situ semua. Di Pohijo itu. Nanti panjenengan saya kasih kontaknya setelah berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng. Maksimalkan manekung atau gemblengnya dan ikuti motivasinya. Percayalah, apa yang dimotivasikan panjenengan, yang motivasi juga melakukan. Ya. Matur suwun. Berarti orangnya ungkapan nih, sudah nggak ada ungkapan? Kalau nggak ada ya wis, mosok saya tok sing ngomong kayak bakul jamu. Ini penyerapan. Penyerapan. Matur suwun. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ungkapan, saya rasa itu cukuplah sebagai penambahan wawasan yang sedang berlaku saat ini loh ya, yang sedang ada di era saat ini. Itu seperti itu. Jadi kita harus lebih konsisten kepada jati diri, kita harus lebih disiplin pada patrap samadhi, dan tidak boleh lupa dengan kekudangannya Romo, karena itulah jati diri kita yang sesungguhnya. Jadi inti daripada jati diri kita adalah kekudangannya Romo, bukan Palunggu Jati ya. Kalau Palunggu Jati itu kan penguraian. Jadi kekudangannya Romo kalau diuraikan secara rinci adalah Palunggu Jati. Namun jati diri kita yang sesungguhnya adalah kekudangannya Romo. Jati diri kita yang sesungguhnya adalah kitab suci sejati ada makna, wulang res sejati berbudi bawa laksono. Itulah jati diri kita. Kalau hidup kita tidak punya jati diri dia suci ning suci. Jadi orang duwe jati diri deh nih. Oke, kalau gitu kadangan kita cukup nggih. Matur suwun. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.